Baik lagi di my YouTube channel Solo Belum Tidur. Hulala. Solo belum tidur dan saya juga belum tidur dari tadi pagi ya. Ya iyalah, dari pagi belum tidur, tidurnya malam. Maksudnya begitu. Iya kan? Dan pastinya buat kalian semuanya para friend, sebelum menyaksikan tayangan ini jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen sebanyak-banyaknya. Betul banget ya. Jangan lupa tombol subscribe-nya ya diketek ya atau dipencet, nanti ada lonceng yang berbunyi notifnya dari Solo Belum Tidur. Nah, pastinya semoga dengan kalian subscribe karena gratis, kita bisa berkreasi lebih banyak lagi, ya kan? Dan hari ini saya sudah kedatangan bintang tamu yang spesial, Didi Wijah. Seriska, Wadeska, physical distancing ya Kak ya? Iya dong. Nah, pokoknya kita menyambut new normal. Iya, new normal protokol, betul. Betul. Dan Didi Wijaya, kita kembali ke bahwa Didi Wijaya ini adalah seorang MC, kemudian juga announcer, Terima kemudian kasih. juga pernah presenter TV juga. Terima kasih. Berita begitulah ya kan. Iya. Kemudian juga apalagi pekerjaannya gali kubur ya masih. Sebenarnya stuntman buat ganti ini tuh tukang galinya. Tapi pastinya kita banyak sekali di Solo Belum Tidur ini, banyak sekali hal-hal yang obrolan yang dianggap tabu tapi kita layak untuk obrolkan. Boleh sharing, boleh curhat, boleh apa aja di tempat ini karena bebas aja. Klarifikasi pun juga boleh. Tuh Iya. kan? Enak kan Solo Belum Tidur ini? Enak banget ya, ternyata bisa klarifikasi ya di sini. Bisa Baiklah. pokoknya. Nah, saat ini saya dengan Didi Wijaya dan kita mau ngobrolin soal kemarin Didi Wijaya sempat upload Ya. di sosial media yang mungkin sebagian temen ataupun orang agak sedikit shock dengan cerita tersebut. Bisa nggak sih dikasih gambaran sedikit ceritanya kemarin apa yang di-share-kan? Sedikit aku singkat aja ya. Mungkin dari kecil aku udah dibesarin oleh mama yang sangat sayang gitu kan. Sangat perhatian sama aku. Kemudian papa juga begitu. Iya. Cuma Tapi beliau masih hidup atau sudah nggak ada? kebetulan mama dan papa aku sekarang ini udah menghadap sang ilahi. Jadi udah nggak ada. Sudah nggak ada. Tapi Dan tetap masih cinta, harus masih cinta selalu sampai sayang, dan nanti. selalu mendoakan, ya kan? Iya, harus itu, karena kewajiban seorang anak adalah mendoakan dan berbakti pada orang tua walaupun orang tua itu sudah meninggal, Kak. Iya. Begitu. Nah, di sini menariknya adalah orang tua. Kenapa saya sebut orang tua? Kenapa aku bisa bilang orang tua? Karena orang tua itu berperan penting dalam kehidupan kita. Benar nggak sih, Kak? Iya, betul. Nah, ini mungkin bagi sebagian anak yang beda pengalamannya pasti bertanya-tanya, kok iso orang tua gitu? Kok Iya. iso orang tua? Bener. Mungkin bisa saya langsung persingkat aja nih ya. Kalau mama papa yang udah meninggal itu sebenarnya bukan mama papa kandung saya gitu. Bukan. Bukan. Beliau berdua itu bukan mama papa kandung saya. Taunya? Taunya ketika di saat aku usia 13 atau 14 tahun, lupa ya, pokoknya menjelang masuk SMA itu kan. Setelah mama meninggal di tahun 2002, tepatnya berapa tahun ya, 18 tahun yang lalu berarti ya. Itu aku sempat merasakan keganjalan, Kak. Dulunya mama sayang gitu kan. Dulunya mama care banget. Terus ketika mama udah nggak ada, papa yang dulunya juga sayang gitu kan, tahu-tahu berubah haluan. Berubahnya tuh nggak 10 derajat, 20 derajat, 180 derajat berubah. Apa yang bisa mengatakan dia berubah? Mungkin karena keadaan kali? Sebenarnya enggak sih, Kak, kalau keadaan ya. Kalau keadaan pada saat itu kita masih baik-baik aja gitu kan. Mungkin karena beliau merasanya, wah, wis reneng mamae gitu Iya. kan. Wis ora ono ibune. Iya. Ya wis lah, wong kuwi dudu anakku gitu. Mungkin pada saat itu saya nggak tahu pikiran papa waktu itu gimana, saya nggak tahu gitu. Cuman yang aku rasain di kehidupan itu memang bener-bener, oh, kok gini sih gitu kan. Gimana sih kita umur 13-14 tahun berontak pasti ya. Iya. Loh, kok papaku ngono gitu, kok papaku begitu gitu Dan kan. kamu taunya dari? Ada salah satu saudara dari mamaku yang bilang, Dan kamu awalnya? sebenarnya aku untuk hal itu aku udah menebak, Kak. Udah menebak apa iya gitu kan. Iya. Cuman aku sebisa mungkin untuk berpikiran positif dulu lah. Intinya kalau kita bilang jangan kita memutuskan hal tapi belum tahu pastinya gitu Betul. kan. Nah, ternyata setelah aku selidiki demi selidik, itu memang benar bahwa kedua orang tua aku yang sudah nggak ada sekarang itu mereka memang bukan orang tua kandung aku secara biologis. Dan saat kamu tahu bahwa beliau bukan orang tua kandung, apa perasaan kamu? Perasaannya apa ya? Bisa dikatakan campur aduk sih, Kak. Mungkin kalau kita dengar suara petir atau geledek, itu yang kita rasakan. Apalagi
dengan kenyataan yang pahit ya, menurut aku itu sangat pahit sekali karena aku tidak menyangka hal itu akan terjadi. Tidak menyangka hal itu akan bisa terjadi di kehidupanku yang selama ini aku mikirnya ya udahlah mereka mama papa yang sayang sama aku gitu. Dan kenyataan mengatakan bahwa dia bukan orang tua kandung. Ketika kamu tahu, tapi hubungan dengan ayah baik-baik aja atau bagaimana? Nah itu yang menarik Kak, mungkin ini yang menjadi garis bawah ya. Di saat mama aku meninggal itu hubungan sama papa aku, hubungan sama papa sambung aku ini ya, papa angkat lah ya istilahnya begitu ya. Itu memang bener-bener udah renggang semenjak mama nggak ada gitu kan. Semenjak mama nggak ada itu semuanya sudah berubah 180 derajat. Yang dulu papa perhatian, dulu papa care, sering nanyain kue mangan opo, kue mangan opo urung gitu. Itu tidak pernah terjadi dan Tidak berterjadi, tapi satu rumah. satu rumah tapi tidak pernah ketemu. Beliau waktu itu sering bepergian dan jarang pulang. Kemudian setelah itu? Setelah itu beliau pulang dengan bicara sama aku untuk memutuskan pindah. Karena menikah lagi atau bagaimana? Waktu itu tidak bilang karenanya apa, mungkin karena dia menjaga perasaan aku ya. Iya. Almarhum papa menjaga perasaan aku untuk tidak menyakiti, mungkin seperti itu. Dia cuma bilang ingin pindah bekerja ke Jakarta, itu aja. Dan akhirnya kamu sendiri Iya, dan tinggallah di rumah itu? belum. Jadi rumah itu ketika papa pamit ke Jakarta, rumah itu minta izin untuk dijual. Dan kamu akhirnya tinggal dengan? Dilempar-lempar Kak kayak bola. Setelah hal itu terjadi, papa tidak, istilahnya tidak untuk apa ya. Ya udah kamu tak ikutin sini nggak? Tapi beliau terserah lu mau ikut siapa, kasarannya begitu. Papa mau ke Jakarta gitu pada saat itu kan. Itu terjadi tahun 2004 kalau nggak salah ya. Tahun 2004 menjelang tahun 2004-an lah ya. Pokoknya di awal-awal 2004. Ingat banget aku mau masuk SMA. Nah di situ aku sangat terpukul banget. Kenapa? Kenapa terpukulnya? Karena papa yang selama ini aku anggap sosok yang bijaksana, sosok yang aku jadikan panutan. Orang bilang kamu harus mencontoh orang tua, tapi ternyata nol besar. Dan kamu ngerasa dia tidak bertanggung jawab karena kamu dibiarkan sendiri di usia 13 tahun. Ya 13 ke 14. Ingat banget tuh 14 tahun loh. Sekolah? Sekolah masih jalan, alhamdulillah. Sekolah masih jalan waktu itu karena memang aku waktu itu alhamdulillah ada sedikit tabungan dan membayar sekolahnya dengan tabungan itu. Akhirnya sampai lulus SMP aku selesai gitu kan. Terus Gara-gara masuk SMA. Iya. Terus Dan itu habis tinggal masuk di? SMA. Waktu itu aku datang sendiri Kak. Ini ceritanya unik banget ya Kak ya. Bisa dibayangin gak sih kita proses eliminasi di konser-konser ajang pencarian bakat gitu ya. Itu tuh bener-bener kayak gitu loh. Rumah satu, rumah tante mungkin, Iya. bude gitu ya. Waktu itu ingat banget, aku masih pakai seragam sekolah Kak Wir. Bener-bener pasti pakai seragam sekolah. Bude aku melung sopo yo. Aku waktu itu ke bude aku kan. Lah gue piye, papamu seperti ini, gini. Kamu mau ikut siapa gitu? Kok papamu nggak tanggung jawab? Lah saya juga nggak tahu kenapa saya ditinggalin begini gitu kan. Kenapa ini terjadi saya juga nggak tahu. Lah saya bingung nih mau ikut siapa gitu kan. Saya harus kemana gitu. Di saat orang tidak ada yang membukakan pintu pada saat itu untuk aku, tidak ada yang membukakan pintu sama sekali. Dan finally aku datanglah ke rumah salah satu saudaraku itu yang dulu pernah sempat ikut mama aku juga. Dia adalah keponakan dari mama. Nah itu dengan mungkin tidak secara langsung ngomong tapi beliau mau untuk menerima aku. Cuman aku harus datang sendiri gitu kan. Tidak diomongke, kalau bahasa sekarang tidak ditembungke gitu ya. Misalnya kita nembung sendiri, kita ngomong sendiri ke orang itu dan aku ngomong, "Mbak, karena kan ini perempuan ya, keponakannya mamaku, Mbak aku ikut sini ya." "Oh iya ya udah, lu ikut di sini," gitu. Bahasanya begitu. Cuman yang nggak habis pikir apa ya? Aduh, ingatnya jadi inget. Yang nggak habis pikir suaminya itu loh Kak. Kenapa? Suaminya tidak mengizinkan tinggal satu rumah. Alhasil saya ditaruh di gudang. Gudangnya dia? Iya, gudang usaha. Kan kalau permebelan atau Karena furnitur. suaminya kerja di permebelan yang punya mungkin ya? Iya, yang punya ownernya. Dia punya pabrik. Nah, di situ aku ditaruh di situ tujuannya apa? Tujuannya karena untuk mengawasi tukang-tukang dan secara nggak langsung nyuruh gue kerja lah, intinya begitu. Semuanya nggak gratisan. Exactly. Jadi kamu tetap mau tinggal di tempat saudara, tapi kamu harus membayar itu semua dengan kamu mengawasi pekerjaannya beliau. Iya, itu Dan yang mungkin terjadi juga, Kak. sambil kerja juga. Ya mau nggak mau lah Kak. Dalam arti gini leh. Sekarang kita numpang di rumah orang. Kita numpang ke teman aja kita ewoh pasti. Apalagi saudara. Iya. Mungkin saat itu aku bener-bener sungkan gitu ya. Sungkan karena wah aku ditampung nih gini, bapakku serang gagas gitu ya. Mungkin Jawanya begitu ya Kak ya. Waktu itu ya udahlah aku
wis tak pupus dalam-dalam. Udahlah, gue nggak mau ngagas papa, nggak mau istilahnya papa biarin aja deh. Mungkin dia memang udah dirinya begitu gitu loh. Setelah aku tahu dia bukan orang tua kandung gue, aku jadi sadar, oh iya wis, mau piye meneh, orang itu bukan orang tua gue, mau Iya. apa? Aku mau minta apa gitu kan. Dendam nggak? Pada dasarnya enggak, Kak. Kalau kecewa iya pasti. Karena rasa kecewa itu sangat bener-bener, kalau bahasa Jawanya tumus ya. Iya. Tumus itu membekas banget di hati, yang kita bisa katakan usia segitu loh, Kak. Bayangin 14 tahun, Kak. 14 tahun ketika anak itu butuh arahan ya. Arahan Karena ke akhir balik ya. Iya. Orang udah mau ke dewasa gitu, biasanya kenakalan remaja, kemudian juga hormon semakin meningkat, harus ada bimbingan, tapi ternyata kamu mengalami kondisi yang berbeda. Bener, dan itu terjadi ya itu tadi, setelah mamaku nggak ada, semuanya terbongkar dengan sendirinya. Iya. Tanpa aku harus minta penjelasan dari mereka memblow up satu demi satu gitu. Tapi ada nggak momen yang bahagia yang teringat sampai sekarang? Perjuangan mamaku ketika mama masih ada. Beliau gini, saya inget perkataan beliau, kowe tak sekolah ke sing dhuwur ben sok ben ki mama nek wis tuwa mama reneng kowe iso neruske, ngono kan. Dalam arti kowe iki anak lanange mama siji-sijine. Ya itu yang aku ingat. Sampai sesayang itu orang tua angkat mana sih, Kak, yang nyekolahin anaknya di sekolah bagus. Waktu itu aku sekolah di TK, SD, SMP-nya bagus. Yang bisa dikatakan nek wong rasugih nggak bisa sekolah di situ. Tapi nasib berkata lain, Iya. karena mama nggak ada, akhirnya semuanya di luar kapasitas kamu sebagai anak waktu itu ya kan? Iya, di sini kan aku juga tidak memposisikan aku korban, juga bisa dikatakan ya memang korban gitu Iya. loh. Cuman korban dalam arti gini, karena memang waktu itu tidak ada kejujuran dari pihak satu dan pihak lain, dan tidak ada saling keterbukaan. Itu yang aku sesalkan sampai sekarang gitu kan. Kenapa nggak terbuka aja deh? Misalkan ya pahit-pahitnya nyun sewu gitu kan. Oh, lakuin dhisik diguang gitu kan. Ya udah, I stop searching my real parents now gitu kan. Itu kan kalau bicara kamu kedekatan dengan mama, tapi ketika memori dengan papa, apa yang masih teringat hal baiknya? Hal baik untuk papa mungkin hanya sekitar 10 sampai 11 tahun aku bersama beliau ya. Karena setelah itu beliau pergi blast Tanpa kabar. tanpa kabar, Tanpa memberikan nafkah juga. Iya, itu dia yang paling menyakitkan, tanpa memberikan nafkah di saat aku masih butuh istilahnya biaya pendidikan, biaya macam-macam lah ya. Di satu sisi aku juga nggak enak kalau ngerepotin saudaraku pada saat itu, Kak. Apalagi saudaraku ini punya suami yang unik alias antik gitu ya. Karena ya itu dia, ditaruh di gudang siapa sih yang mau gitu kan. Tapi semuanya tidak ada penyesalan ya, semua sudah terjadi. Bener. Iya nggak sih? Yang penting orang bisa ngelihat bahwa Didi Wijaya yang sekarang ini penuh tanggung jawab terhadap dirinya, terhadap pekerjaan juga. Tapi kalau kita bicara momen bahagia itu kan pasti membekas di dalam hati. Kalau bicara kecewa, jujur pasti orang kecewa, orang merasa sedih dengan apa yang sudah dialami seorang Didi Wijaya. Yang pasti ini luar biasa ya. Aku menganggap papa mamaku yang udah nggak ada ini, mungkin boleh saya sebut nama mereka? Boleh. Demi penghormatan ya. Iya. Bapak Bambang Handoyo dan juga Ibu Christine Hartini ini memang benar-benar orang tua yang sangat luar biasa, Kak Wira. Saya bisa mengatakan ini karena saya saksi hidup dan saya sudah merasakan sendiri. Apa sih doanya sih untuk kedua orang tua? Yang pasti saya mengucapkan terima kasih, ya itu pasti. Terima kasih sekali untuk Papa Bambang dan Ibu Christine Hartini yang memang benar-benar caringnya itu benar-benar dapet ya. Aku merasakan this is my parents gitu loh. Nggak peduli itu memang bukan ayah kandung, bukan ibu kandung, nggak peduli. Karena memang inilah yang terjadi. Mereka sayang banget sama aku, Kak. Bener-bener aku bilang tadi kan, aku di sekolah yang tempat bagus. Istilahnya mangan era enak, mamaku tuh nggak masak gitu loh. Jadi makannya tuh enak terus gitu buat aku. Tapi ada penyesalan nggak sih ketika kamu sekarang di posisi yang punya pekerjaan yang bagus, muncul di TV, orang Solo Raya bisa mendengarkan suara kamu, kepintaran kamu, kecerdasan kamu, tapi beliau tidak menyaksikan? Mungkin untuk dulu istilahnya sakit hati udahlah gitu kan, sakit hati udah, karena sudah terjadi ya mau gimana. Misalkan keluarga saya tidak suka sama saya, ibarat kata begitu ya, tidak menganggap saya sebagai keluarga, ya nggak apa-apa gitu. Pada saat itu nggak apa-apa gitu. Mungkin waktu itu aku belum terjun di dunia entertain, masih kerja ala kadarnya gitu loh. Yang penting bisa hidup, gimana kita nyambung hidup. Kemudian saya waktu itu tidak gagas keluarga yang tidak memedulikan saya.
Ya itu dia. Sampai sekarang kalau bisa dikatakan, Didi keluargamu mana? Ya mereka. Ya mereka yang sekarang ada dan masih hidup gitu. Papa mamamu mana? Ya mereka yang sudah meninggal. Iya. Tapi pernah nggak sih terbesit dalam Didi Wijaya terangan-angan gitu pingin ketemu dengan bapak ibu kandung? Wah, kalau itu bisa dikatakan udah capek nyari, Kak. Sudah ada perjuangan di situ? Sudah. Di usia 16-17. Terus cara mencarinya dari informan? Oh, cara mencarinya waktu itu aku datengin tuh satu-satu ke keluarga besar. Nggak ada yang tahu sama sekali. Nggak tahu itu peres atau bukan, itu Iya, ditutupin atau enggak? ditutupin atau enggak, aku nggak ngerti. Tapi waktu itu aku berusaha mencari informasi sedapat aku, dan itu tidak membuahkan hasil yang memuaskan gitu loh. Saya capek, Kak, jujur saya capek di kehidupan ini tuh. Kenapa sih hidup saya tuh penuh dengan teka-teki gitu kan? Kenapa nggak blow up aja sih? Orang gini deh, ibarat kata, wong kamu misalkan bilang, Di, kamu dulu sebenarnya begini, Di, ini. Udah, nggak apa-apa gitu loh. Mau gimana udah terjadi. Oh ya aku juga nggak akan kan, misalkan, oh ya udah lu bukan tante gue berarti. Gitu kan nggak mungkin itu, nggak mungkin gitu kan. Nggak ada namanya, nyun saya bukan aku sumbut ya. Nggak ada namanya Didi Wija itu tidak menganggap orang yang telah menyakitinya sebagai orang lain. Tetap keluarga. Tetap Walaupun keluarga. dia baik atau tidak, tetap keluarga. Iya, sampai detik ini pun juga aku belum tahu keberadaan orang tua kandung aku tuh siapa. Aku belum tahu sama sekali. Pernah bermimpi nggak sih wajah-wajah? Kalau boleh bisa dikatakan jujur, nggak pernah. Dan Dan akhirnya lupa sendiri. bukan lupa sih ya, Kak ya, lebih ke mengikhlaskan itu Mengikhlaskan. tadi loh. Karena apa ya, kalau kita ikhlas tuh, Kak ya, kalau kita ikhlas menjalani sesuatu tanpa kita harus membayangkan hal yang membuat kita sakit atau yang membuat kita berpikir kencang gitu kan, itu akan enak banget hidup kita, beneran. Iya, Dengan kita menerima aja, menerima keadaan yang sebenarnya. betul. Yang terpenting kamu sudah ikhlas menjadi yang sekarang, jadi anak dan dari papa dan mama yang mencintai kamu, ya Benar. kan? Walaupun di sepanjang perjalanan hidup kamu hidupku nggak semulus jalan tol ya kan? Iya Ada benar. turun jalan dan lain sebagainya. Kamu menganggap bahwa itu adalah perjalanan hidup kamu. Iya. Doa kamu untuk orang tua yang mungkin kita berharap beliau masih hidup. Kalau misalkan menyaksikan tayangan ini, ya kan, apa yang ingin kamu ungkapkan? Oke, mungkin untuk orang tua kandung aku ya, yang nggak tahu sekarang ada di mana gitu kan. Ya istilahnya terima kasih sudah menciptakan dan melahirkan saya, walaupun tidak membesarkan secara lahir ya. Istilahnya kan aku dibesarkan oleh papa mama angkatku dan itu luar biasa. Aku tetap mengucapkan terima kasih kepada orang tua kandungku yang sudah menciptakan dan melahirkan saya. Sampai kapanpun mereka lah ayah dan ibu biologi saya, kalaupun mereka masih hidup. Itu ya, garis bawahi kalaupun mereka masih hidup. Namun apabila memang mereka udah meninggal juga gitu kan, saya akan tetap mendoakan Yang terbaik. yang terbaik. Semuanya ini kalau kita ngomongin jeleknya nggak akan ada habisnya, Kak. Yang terpenting kita bisa mengambil hikmah dari sebuah ceritanya seorang Didi Wija, bahwa kehidupan itu beraneka ragam. Betul sekali, Kak Wira. Ada yang diciptakan sempurna ataupun ada yang diciptakan tidak sempurna, tapi di dalam tidak sempurna itu tetap ada sisi baik. Kita boleh mengalami hal yang buruk, tapi kita jangan menaruh dendam di situ. Iya kan? Diikhlaskan. Iya, itu tadi yang aku bilang kan, mungkin teman-teman yang lagi nonton ya, kalau misalkan punya masalah yang berat gitu sama keluarga, ingatlah gue gitu ya, ingat gue. Enggak. Ingat yang memang di bawah kalian, itu kuncinya ya. Karena kalau kita mendangak ya, istilahnya dangak gini kan, itu nggak akan kita pernah bisa bersyukur, bro and sis. Bener. Apa yang ingin kamu ucapkan untuk saudara-saudara yang masih hidup, yang Oke. masih menerima kamu ataupun juga pernah mencaci kamu, pernah setidaknya mendolimi kamu, tapi pernah menyayangi kamu? Apa yang ingin kamu ucapkan buat mereka? Terima kasih sudah mengajarkan hidup ini lebih indah dan lebih berwarna. Karena hidup itu seperti yang aku bilang tadi, tidak semulus apa yang kita bayangkan, tidak seindah apa yang kita inginkan gitu loh. Mungkin dengan adanya kasus yang kemarin-kemarin yang sudah aku lalui, sempat konflik, sempat nggak dianggap atau apapun itu akan membuat saya lebih Kuat lagi. Sekarang tinggal sendiri? yes, better I'm living alone ya. Bener, jujur. Kalau dikatakan better I'm living alone, why? What was that? Kenapa begitu? Gitu kan. Karena yang namanya ikut saudara atau ikut orang lain nggak enak, Kakak. Lebih enak sendiri. Bener sekali. Apalagi lebih enak lagi kalau kita sudah bisa membuat
kehidupan kita sendiri lebih mapan. Itu luar biasa. Dan kalau bisa membantu mereka juga. Exactly, seperti itu. Target apa sih pencapaian untuk Didi Wija di tahun 2020 ke depan? Yang pasti karir itu tetap ya, kita harus berbuat baik lagi untuk karir kita, pekerjaan kita, kehidupan kita pasti. Mungkin kalau ditanya kue kapan rabi, nanti dulu ya. Karena menikah itu bukan suatu hal yang gampang seperti begini gitu, Iya. enggak. Tapi Karena ada target lah ya. ada target pasti ada. Mungkin yang bertanya-tanya kok umur 30 belum menikah sih gitu kan. Enggak kelihatan kalau 30 ya kan. Terima kasih loh kakak. Kelihatan 40 loh. Kita sudah bercanda. Pokoknya terima kasih Didi Wijaya sudah mampir di Solo Belum Tidur ya kan. Iya, Sekali lagi terima apa sih kasih, apa yang ingin Kak kamu Wira. ucapkan untuk teman-teman friends semua yang menyaksikan tayangan ini agar mereka menghadapi kehidupan itu seperti apa? Pesan aku, jagalah keluarga kalian baik-baik, sayangi karena ya itu tadi, seperti lagu yang sudah harta yang paling berharga adalah harta yang keluarga gitu kan. Itu terjadi beneran gitu. Dan untuk keluarga besar aku yang mungkin sekarang ini lagi nonton gitu ya, lagi menyaksikan channelnya Solo Belum Tidur, terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak. Saya tidak akan pernah berhenti untuk menganggap kalian keluarga, tidak akan pernah berhenti menganggap kalian saudara saya. Karena buat aku semua saudara, Kak. Iya. Kakak saudara. Iya. Kakak kameramen juga saudara, ya kan? Semuanya saudara. Semuanya saudara. Yang kenal Didi Wija saudara semua. Iya. Betul, karena itulah. Terima kasih aja buat kalian yang pasti kapanpun saya butuh silaturahmi ya tolong diterima, itu aja. Iya. Saya tidak meminta untuk kalian untuk membuka ini apa ya, rahasia itu. Biarkanlah kalau misalkan memang itu harus tertutup sampai saya meninggal, nggak apa-apa, Kak. Nggak apa-apa. Kamu sudah ikhlas. Ikhlas, Yang alhamdulillah. terpenting di dalam hati kamu tidak ada kata-kata kotor ataupun juga pikiran kotor, yang Nggak semuanya baik. Ya nggak sih? Bener. Apa sih satu kata untuk papa mama yang sudah meninggal? Papa mama yang sudah meninggal itu Satu benar-benar satu kata ya. The incredible parents. Untuk orang tua yang sudah menitipkan kamu, satu kata buat beliau. Satu kata buat beliau, apa ya istilahnya? Semboto. Semboto. Iya, semboto dalam arti apa? Mungkin saat itu saya nggak tahu ya. Perekonomian atau hal lain, saya nggak tahu. Tapi semboto. Yang penting kamu ikhlas. Ikhlas. Harus ikhlas ya. Harus. Semangat dong. Oke. Sorry ya terima kalau kasih untuk lah ya. nangis kayaknya air mata saya udah kering. Oke, terima kasih sudah mampir di Solo Belum Tidur, yang sudah menyaksikan channel aku. Tapi jangan lupa di subscribe, Iya betul sekali like, ya. comment, and share. Karena sekali lagi kita akan tempat ini sebagai wadah untuk klarifikasi, untuk ngobrol, untuk seru-seruan, untuk mengangkat hal yang kita untuk layak kita obrolkan. Benar. Oh yang ngomong soal klarifikasi ya mungkin sekali lagi boleh ya Kak ya. Untuk klarifikasi mungkin status yang kemarin saya update ya mungkin ada tersinggung, mohon maaf nih ya, bukan apa-apa karena kan juga namanya manusia ya Bo gitu Iya. kan. Pasti ada pasang surutnya, hatinya bagaimana gitu. Iya. Ya masih Jarimu adalah harimaumu. iya, karena bukan mulutmu bukan harimaumu tapi dari Anda harimau Anda begitu. Terima kasih sudah mampir. Tentunya kita kembali lagi untuk channel selanjutnya ya. Untuk Yes. tayangan selanjutnya dengan bintang tamu siapa lagi yang saya hadirkan? Tentunya di Solo Belum Tidur. Ulala.